Audio Jungle. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Semoga senantiasa kehadiran kita di majelis yang mulia ini, duduk kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Gusti Allah, mengelebur segala khilaf salah dan dosa kita di masa lalu, sehingga keluar dari majelis ilmu ini seperti kayauma waladatu ummuhu, ibu yang melahirkan bayi, yaitu suci tanpa noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat indah alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, inayah serta izin darinya di kesempatan malam ini, Minggu malam Isnin. Kita diizinkan oleh Allah hadir di majelis ta'lim yang kita cintai ini tiada lain. Pertama, menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim dengan cara ngaji dan menuntut ilmu. Yang kedua, tiada lain memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting adalah yaitu menghidupkan nilai-nilai Islam dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti. Jadikan salawat sebagai kebutuhan kita setiap hari. Jadikan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penenang jiwa. Jadikan salawat yang kita baca karena kelak di akhirat nanti, di yaumil qiyamah, di alam mahsyar kita dikumpulkan, tiada yang mampu memberikan syafaat kepada kita melainkan kekasih Allah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih berkaitan tentang bab sholat saudara. Sholat. Ada beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang disebut dengan rukun sholat, yang mana rukun sholat ini wajib kita lakukan, wajib kita ucapkan. Jika di dalam sholat kita keluar dari konteks rukun sholat, bahkan rukun qauli kita tidak tahu sama sekali. Bahkan rukun fi'li satu persatu secara tafsir pun kita tidak tahu sama sekali. Bahkan yang lebih parah lagi, rukun qalbi atau rukun bagian hati. Sama sekali syarat-syaratnya di dalam rukun qalbi kita tidak tahu. Maka secara garis besar, na'udzubillah min dzalik, kita akan masuk digolongkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Begitu banyak orang yang ibadah salat tetapi di dalam salatnya mendapatkan wail. Apa itu wail? Yaitu mereka yang menjalankan ibadah salat tapi hatinya tidak pernah khusyuk. Apa itu wail? Mereka yang ibadah salat tetapi di dalam rukun salat tidak tahu sama sekali. Namun insya Allah kehadiran kita di majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kehilafan di dalam sholat, ada kesalahan sedikit di dalam sholat, insya Allah Allah akan maafkan kita selagi kita hadir di majelis ilmu, ngaji dan ngaji. Mudah-mudahan jangan pernah kapok untuk terus ngaji, karena ngaji menuntut ilmu adalah perintah yang sangat diwajibkan oleh Rasul Muhammad SAW. Sesuai dengan sabda Rasul, Imam Baihaqi riwayatnya, thalabul ilmi fardhatun. Kalimat fardhatun menggunakan kata segot muballaghah, yaitu tun, yang artinya sangat diwajibkan. Jika kita merasa berdosa di saat kita meninggalkan sholat, kita merasa berdosa di saat kita berdusta dan berbohong, waalaikumsalam. Namun
kita tidak merasa berdosa di saat kita tidak mau ngaji dan tidak mau hadir di majelis taklim. Ini salah besar, saudara. Karena apa? Karena orang-orang yang hadir di majelis taklim adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun Anda yang dikehendaki menjadi orang baik, yang dikehendaki manusia pilihan Allah, maka dia akan diberikan faham tentang agama. Arti dari faham agama adalah dia diberikan senang, dia diberikan tekun, dia diberikan bahagia di saat dia hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Rukun sholat terbagi menjadi 3. Pertama, rukun qalbi atau rukun bagian hati. Hati yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita, harus benar-benar masuk di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram yang disebut dengan rukun qauli atau rukun bagian ucapan. Manakala kita berdiri, saudara, ada 3 rukun yang wajib dibarengkan pada saat itu. Karena di saat kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita bersedekap. Maka dari mulai lafaz Allah, maka di situ masukkan 3 karakter niat. Yang pertama, qasdu. Ustaz sering menyampaikan apa itu qasdu. Adalah sengaja kita niat sholat. Itu qasdu. Niatkan Allah. Hati kita, saya niat sholat. Kemudian, di saat kita takbiratul ihram, masukkan 2 niat. Yang yaitu adalah ta'arud. Apa itu ta'arud? Ta'arud adalah menjelaskan kamu niat sholat apa. Kamu niat sholat apa? Jika sholat kita isya, maka masukkan saya niat sholat isya. Yang ketiga, masukkan niat ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin, bedakan sholatmu sholat apa? Apakah fardu? Apakah sunnah? Fardunya fardu apa? Kalau fardunya isya, sebutkan saya niat sholat fardu isya. Jika di saat mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masuk 3 karakter niat. Saya niat sholat fardu isya. 3 ini, maka secara otomatis sholat kita syah. Ini yang pertama poinnya. Dari rukun sholat yang ada 3 bagian, pertama rukun qalbi, yaitu niat di dalam hati. Niat dibarengkan dengan ucapan takbiratul ihram. Tidak boleh niat di dalam sholat madhab Syafi'i baru masuk sudah niat. Itu tidak boleh. Namun niat masukkan pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Kalau belum siap, belum berdiri, masih dandan, kita sudah niat, maka tidak sah. Maka di saat kita sudah berdiri, niat takbir, berdiri, 3 rukun itu harus dibarengkan. Niat, takbir, dan berdiri. Allahu Akbar. Jika sudah masuk, baru bar. Tetapi di saat kita mengucapkan Allah, belum juga masuk 3 karakter niat ini, boleh takbiratul ihramnya dipanjangkan lafaz Allahnya, tapi bukan barnya. Ada orang mengucapkan Allahu Akbar. Ente kenapa banyak panjang? Supaya khusyuk, Ustaz. Itu salah. Kalau baknya panjang, akbar, maknanya bukan Allah yang maha besar. Tapi apa? Allah bedug cilik. Iya, makanya harus bisa membedakan kalimat itu. Bahasa Arab itu beda lafaz, beda titik, beda harokat, beda makna. Tuh. Apalagi di saat kita mengucapkan Allah diganti dengan Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak mengucapkan kalimat yang kurang pas.
Apalagi alifnya diganti dengan O. Nggak boleh, Pak. Allah, ini nggak boleh. Tetapi memang kalau lidahnya sudah di bengkel masih tetap gitu, itu namanya darurat. Darurat itu, ad-darurat tubihul mahdurat. Boleh, jikalau sudah di bengkel, sudah diajarin, sudah dibetulin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tafadhol, ya Syekh. Jika sudah di bengkel, masih saja O, bukan A, maka di sini diperbolehkan. Dengan catatan, belajar. Nah, itu rukun qalbi. Kemudian kita kupas tentang masalah rukun qauli, saudara. Ini harus benar-benar kita kaji. Kenapa harus dikaji dan harus dibahas tuntas tentang masalah sholat? Karena di dalam sholat itu ada sesuatu yang sangat penting, yaitu shod, lam, dan ta. Nanti kita bahas. Rukun qauli itu bahasa Arab. Kalau bahasa bumi Serang barunya, bahasa kita adalah rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan oleh lisan yang wajib itu ada berapa? Ada berapa, Pak? Coba digogoni, menuju ke pendak nih longan. Wih, telu kaya nih. Ya wes, kaya nih. Beh, rukun qauli, wenten pinten beh? Ya, 5. Alhamdulillah. Rukun qauli ada 5. Yuk kita bahas sekarang rukun qauli yang ada 5. Karena apa harus dibahas? Karena emang kita ini sholatnya pengen bermutu. Jikalau sholat kita bermutu, insya Allah akan menjadi karakter sholat. Kalau sholatnya bermutu, karakter sholat itu akan hadir di dalam diri kita, Be. Apa itu karakter sholat? Yang pertama, shod. Apa itu shod? Shod diambil dari kata tafsir sidqul qauli. Orang yang sholatnya baik, bermutu, maka akan mengucapkan kalimat yang benar dalam segi ucapan. Tidak ada dusta, Pak, kalau sholatnya bagus. Tidak ada membuli, Pak. Tidak ada mengata-ngatain orang, atau menggosipin orang, atau membohongi orang. Kenapa? Sidqul qaulinya sudah dilatih sedemikian mungkin. Mengapa? Karena sholatnya bagus. Yang kedua, dari sholat yang bermutu, dari sholat yang baik, akan mempunyai karakter lain qalbi. Hatinya lemah lembut. Angas. Angas tahu, Pak? Angkuh. Kena kagol titik, kesenggol semit, kurang ajar sudah. Dorong terasah barang menggolok. Suruh sama konon lah. Ya, kalau sholatnya bagus, akan muncul lain qalbi. Hatinya lemah lembut, lunak, panasan, santai menghadapi apapun, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya bermutu dan sholatnya baik, akan muncul sifat tak. Apa itu tak? Tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu menjauhi sesuatu yang dianggap itu haram. Dia mampu menjauhi sesuatu yang dianggap itu subhat menurut hukum. Dan tarkul ma'asi adalah tidak akan mengulang maksiat atau dosa yang pernah dia lakukan. Lamun sholatnya bagus. Insya Allah. Kelawan sababiah kula hadir ing majelis taklim puniki beh. Mudah-mudahan kula menjadi golongan uang-uang sing diampuri segala dosane lan diridhoi sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke rukun qauli. Pertama, takbiratul ihram sudah kita bahas. Yang kedua, rukun qauli adalah mengucapkan lafaz Al-Fatihah. Al-Fatihah mazhab Syafi'i sudah Ustadz sampaikan pernah di kajian sebelumnya. Al-Fatihah adalah dari ayat pertama lafaz bismillah sampai ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 7 ayat dimulai dari bismillah, bukan dari a'udzu. Ustadz, bolehkah kalau saya sholat membaca surat Al-Fatihah dimulai membaca a'udzu? Boleh. Tapi itu bukan surat Al-Fatihah, bagian dari sunnah. Nah, Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, dan di dalam surat Al-Fatihah ada tasdid. Apa itu tasdid? Tasdid adalah huruf yang dimudhoafkan.
huruf yang disembunyikan. Namun di situ harus ditekan. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah ada 14. Ada berapa? 14. Wis urusan dikupas tadi bukan kesuwen ke dalon. Kayak sing penting bacaan Al-Fatihah kita bagus. Dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sejenak baru amin. Tarik nafas, jangan sampai waladdallin. Amin. Tidak bernafas, langsung amin, bisa jadi Fatihahnya rusak. Mengapa rusak? Karena dianggap amin bagian dari Al-Fatihah. Maka seorang imam harus berhenti tarik nafas dan makmum jangan mendahului langsung amin, jangan. Bagaimana caranya? Supaya kita mendapat rahmat Allah, rahmat malaikat, di saat waladdallin. Biarkan imam tarik nafas, baru amin bareng. Lamun uwis dewasa mah gampang diomongan nih Pak. Tapi singgati bocah-bocah. Imam baru waladdallin, amin. Apalagi sholat tarawih. Yang seharusnya tarawih jadi tariwuh. Nah, itu rukun qauli. Yang kedua Al-Fatihah. Takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar dan Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun qauli, rukun ucapan yang wajib diucapkan, tidak boleh diganti dengan apapun. Yang ketiga, rukun qauli membaca apa Pak? Membaca apa Pak? Rukun qauli? Apa itu? At-tahiyat. Alhamdulillah. Kalau ada yang jawabkan enak Pak. Nah, al-tahiyat, bacaan at-tahiyat merupakan rukun qauli. Kenapa lafaz at-tahiyat rukun qauli? Karena salah satu berkalamnya Rasul pada saat Rasul di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, di situ bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul ucapkan adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ucapan etika sopan santunnya Rasul kepada Allah. Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lafaz at-tahiyat itu interaksinya Allah dengan Rasul. Diawali dengan Rasul at-tahiyat, dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasul itu sayang kepada umatnya, Rasul menjawab pula, ya Allah, bukan cuma saya yang mendapatkan salam dan kesejahteraan darimu ya Allah, melainkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera untuk kami dan untuk umat-umatku yang soleh-soleh. Yang salah satunya Majelis Ta'lim Al-Islah. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan at-tahiyat yang wajib bagian dari rukun sholat. Jadi aja ditinggal iku. Aja mentang-mentang imami wis Arab assalamualaikum, wis menang bilah ora usah at-tahiyat maning. Tidak sah. At-tahiyat itu Pak Torik salah satu rukun qauli, maka wajib dibaca. Sampai kapan? Sampai mana? At-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sampai situ at-tahiyat. Adapun asyhadu an la ilaha illallah itu namanya tasyahud. Apa namanya? Tasyahud. Nah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Di saat kita mengucapkan illallah, hukum fikih mengajarkan untuk menunjuk pakai telunjuk kita ke tempat sujud, dan yang tadinya mata kita tertuju di tempat sujud dipindahkan memandang ujung telunjuk kuku. Seperti itu Pak, biasanya. Apa cangak cingok sholat? Ya, Ustadz ulang. Pada saat berdiri kita memandang tempat sujud. Pada saat ruku kita memandang tempat sujud. Pada saat sujud kita memandang mata kita. Jadi pada saat sujud kita harus membuka mata, jangan merem. Kalau merem hukumnya makruh. Ada ilmu hikmah di dalam sujud saat kita membuka mata. Orang yang membuka mata pada saat sujud sampai tua matanya tidak akan rabun. Ilmu itu Pak. Tapi sujudnya di sejadah, jangan di rumput. Kalau di rumput khawatir kecolok beh ya. Nah, bangun dari sujud Allahu Akbar, kemudian kita tahiyat, mata kita melihat tempat sujud. Ketika asyhadu alla ilaha illallah ditunjukkan dengan telunjuk, mata kita pindah melihat ke ujung kuku. Seperti itu Pak? Kayak gitu? Nah, ini hukum fikih illallah. Melihat ke telunjuk, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai kapan melihat ke telunjuk? Sampai terakhir. Nah, itu yang keempat bagian, yang ketiga bagian dari rukun qauli. Rukun qauli yang keempat, apa Pak? Sholawat. Nah, cerdas. Nanti kasih. Kopi pahit. Anak pesantren. Pesantren kilat. Emang boleh, mantap. Alhamdulillah. Nah, rukun qauli yang wajib diucapkan pada saat sholat adalah membaca sholawat. Batasan baca sholawat adalah, perhatikan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ Pak. Untuk selanjutnya, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dan ditambah doa itu namanya sunnah. Bolehkah Ustaz? Kalau saya membaca tahiyat seperti ini, ditutup dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sah boten? Boleh, jare babe. Primen, setuju pendapat babe? Setuju. Babe. Jadi sah Pak. Karena emang batas terakhir baca tahiyat sampai baca sholawat. Untuk wa ala ali itu sunnah. Aslinya di dalam kitab itu at-tahiyatulillah, benar. Di dalam kitab Syarah Sitin at-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi, sampai situ. Tetapi ulama menambahkan agar kita lebih menambah etika kita, sopan santun kita. Kenapa? Karena pada saat sholat kita yakin sedang munajat, bercakap-cakap dengan Allah. Makanya di dalam hukum agama yang terakhir itu ihsan, kalau kamu sholat, yakinkan bahwa engkau mampu memandang Allah dan melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Makanya etikanya ditambahin at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi pada saat kita mengucapkan at-tahiyatulillah, Pak Jamuri aja ningendin di pikirannya. Wis, handphone ning arep dipateni datai. Aja ki sholat ning sampingan handphone. Muni pisan. Weh, proyek ya. Nggak boleh Pak. Ya, mata kita harus tempat sujud dan lihat ini. Usah tangak cingok dengan dinding. Nah, yang keempat baca sholawat. Adapun wa ala ali itu hukumnya sunnah. Tuh, jadi jangan salah, di saat nanti sholat tarawih baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah assalamualaikum, sudah sah, cukup Pak. Tuh, maka jangan nyalahin. Kalau ada di YouTube, 10 menit terus perangkat 20 rakaat, 8 rakaat, nggak usah disalahin. Mereka mungkin tahu ilmunya Pak. Nah, nggak usah nyalah-nyalahin. Yang penting pribadi kita sholatnya baik. Kemudian rukun qauli yang terakhir adalah mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ini Pak harus pakai alif yang pertama. Bahkan ada yang mengucapin salam, Ustadz pernah ngembuk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Alifnya dibuang. Pakai sa. Ini tidak sah. Tidak sah.
Nah, kecuali salamnya pada saat bertamu. Assalamualaikum. Nah, itu nggak jadi masalah, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau di dalam sholat dan mau naik khutbah, wajib mengucapkan salam pakai alif. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga orang yang khutbah, itu harus. Assalamualaikum pakai alif. Nah, kalau naik khutbah tidak ada assalamualaikum, harus dipertanyakan. Ini ngaji nih. Nah, jadi rukun qauli yang terakhir adalah mengucapkan salam. Di dalam fikih tidak memakai warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena Rasul pada saat sholatnya sampai warahmatullah. Kok bisa? Iya. Apa hadisnya, dalilnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Kamu sholat, lihatlah bagaimana aku sholat. Rasul sholatnya assalamualaikum warahmatullah. Tapi di saat Rasul mensolatkan jenazah, sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya. Jadi dipakai kalau sholat jenazah. Bedain. Lantas bagaimana kalau kita umpamanya sholat fardu atau sholat sunnah ditambahin wabarakatuh? Kira-kira makruh, apa sah, apa boleh saja, Pak? Bagaimana, Pak? Di dalam kitab Kasyifatus Syajah, karangan Syekh Nawawi, jika di dalam sholat tidak disunahkan, jika di dalam sholat tidak diwajibkan untuk membaca, kemudian Anda menambahkannya, maka jatuh hukumnya karohah, makruh. Maka jangan macam-macam. Nah, itulah bagian dari rukun sholat yang ada 5. Mungkin kajian kita nggak usah panjang-panjang, sudah pukul jam piring. Oh, kan berarti ya. Lanjut. Ya, lanjut. Baik. Untuk lanjut, kita kupas tentang masalah pengucapan takbiratul ihram, Pak. Ini penting ini, Pak, takbiratul ihram. Sering Ustadz ulang, pengucapan takbiratul ihram itu, syarat mengucapkan takbiratul ihram ada 16, Pak. Syaratnya ada 16. Ada berapa, Pak? 16. Kawang sini-sini nih. Ore kawang. Wis suruh saya di kawang. Waleng beneran. Lagi sholat dohor baik ur kelingan telung rokat apa rokat. Telung rokat patang rokat apik maning ngawang masalah syarat takbiratul ihram. Sering kita kalau sholat sendiri ini, Pak. Makanya dianjurkan kita ini sholatnya berjamaah. Wis aja edek ilmu nggak seberapa kita ini. Sholatnya di rumah. Iku wong sombong iku, Pak. Sayyidina Ali mengatakan di dalam kitab Kabair ngomong gini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna orang yang rumahnya samping masjid kecuali sholatnya di masjid. Sahabat bertanya, siapa itu tetangganya masjid samping masjid? Mereka yang mendengarkan suara azan. Babeh kerumur sing masjid suara azan. Kerumur berarti babeh kudu sholat ini masjid. Iki masjid, Pak. Bisa disebut dengan musola karena lidah kita netizen menyebutnya musola, ya gak jadi masalah musola. Ya, masjid itu ada 2, ada masjid jami yang dikhususkan untuk sholat Jumat, ada masjid yang biasa dipakai sehari-hari sholat maktubah. Ini namanya masjid. Bolehkah itikaf di sini? Boleh. Nah, yang pertama, syarat membaca takbiratul ihram itu adalah menggunakan lafaz Allah dan Akbar. Lafaz Allah dan Akbar. Jadi tidak boleh diganti dengan Allahu Rahman atau Allahu Rahim. Biarpun artinya utawi Allah iku maha penyayang, utawi Allah iku maha pengasih, ini fikih tidak boleh. Sudah diwajibkan pengucapan takbiratul ihram menggunakan kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, pengucapan Allahu Akbar tidak boleh diganti, ditambahin huruf waw di tengah-tengahnya. Setelah lafaz Allah tidak boleh ada huruf waw. Bagaimana contohnya? Allahu Akbar. Biasanya kita ngucapinnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar biasanya anak-anak yang takbiran itu, Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu biasanya kedengarannya, Pak ya. Tapi kalau untuk takbiratul ihram tidak boleh ada huruf waw.
nggak boleh Allahu Akbar. Maka coba di rumah dilatih-latih. Saya ini kalau baca takbiratul ihram ada wawunya enggak? Kalau ada wawunya berarti salah, maka harus dirubah. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, tidak boleh hu-nya dipanjangin. Allahu Akbar. Hu-nya dipanjang. Nggak boleh. Dan yang selanjutnya, alifnya nggak boleh ditambahin mad panjang. Allahu Akbar. Dan seterusnya, baknya jangan ditambahin, jangan dikasih mad, jangan dipanjangin. Gimana contohnya? Seperti tadi. Allahu Akbar. Wih, halus tidak boleh, baknya tidak boleh dipanjang. Nah, itulah bagian dari bacaan rukun, qauli, dan pengupasan tentang takbiratul ihram. Insyaallah, karena ini tadi Bapak DKM sudah menyampaikan kepada Ustadz bahwa kajian ini kajian penutup. Ya Pak ya? Insyaallah kalau kita diberikan sehat panjang umur, walafiat oleh Allah, rizki yang banyak, insyaallah kita akan bertemu lagi setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi karena memang kegiatan ke depan banyak menghadapi bulan suci Ramadan. Itu saja kajian kali ini dari Ustadz. Mohon dimaaf jika ada nanti pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab selama 15 menit. Tafadhol. Allahumma rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ampuni hilaf salah dan dosa kami ya Allah. Ampuni hilaf salah pasangan kami ya Allah. Ampuni hilaf salah anak cucu dan keturunan kami ya Allah. Ampuni hilaf salah keluarga kami ya Allah. Ampuni hilaf salah tetangga-tetangga kami ya Allah. Khusus kedua orang tua kami ya Allah. Wafatkan mereka dalam husnul khotimah. Duhai Allah, kuatkan, berikan kepada kami kekuatan agar kami mampu menjalankan semua perintah-Mu dan mampu menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.